Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, bagaimana tanggapan Ustadz dengan saudara-saudara kita di Indonesia yang berangkat ke medan perang seperti Afghanistan, Irak, Syria dan lain-lain. Tentu ini kalau ada fatwa ulama mengatakan itu adalah lokasi jihad, Anda boleh pergi. Tidak ada masalah. Fatwa ulama mengatakan itu adalah jihad. Dan tentu jihad ini kalau sudah dikumandangkan terbuka. Seperti kasus Afghanistan di tahun 90-an. Pada saat itu fatwa internasional ulama semuanya sepakat mengatakan itu adalah jihad. Maka dari seluruh pelosok negeri-negeri banyak kaum muslimin yang datang ke sana ya, pada saat melawan Rusia awalnya, yang akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Tapi setelah terjadi kekacauan perang antara umat Islam, maka tentu saja ya ini tidak ada fatwa ulama yang mengatakan itu jihad, karena ini perang antara kaum muslimin. Nggak mungkin. Tolong jangan tambah lagi pertanyaan ya, cukup dulu. Ini sudah terlalu banyak nih. Siapa tahu yang Anda tanyakan ada di sini gitu, jadi jangan buru-buru. Jadi kalau peperangan antara kaum muslimin, tidak ada hukum jihad di situ. Jihad itu melawan orang kafir, ya. Melawan orang-orang kafir yang jelas-jelas mereka memang memerangi Islam, yang menyerang kaum muslimin, itu baru dikatakan perang. Kasus misalnya Palestina sekarang yang diserang oleh orang-orang Yahudi, jelas fatwa ulama mengatakan di sana adalah medan jihad. Medan jihad karena mereka lagi dirampas negaranya, ya tempat-tempat suci kaum muslimin lagi diserang, gitu kan? Maka itu jelas terbuka. Tetapi kalau tempat-tempat yang masih umum, masih belum ada fatwa ulama, walaupun terjadi peperangan, maka sifatnya fardu ain bagi orang setempat. Masyarakat setempat sifatnya fardu ain. Kalau kayak lagi diserang, kasus Syria, kasus di Irak, mereka lagi serang, lagi dilakukan terjadi kezaliman, maka mereka membela diri, sifatnya fardu ain secara individual. Tapi kalau kita dari Indonesia datang ke sana, maka ini butuh hukum tersendiri. Ini jauh lebih aman, Allahu a'lam, yang saya tahu kalau sesuai dengan fatwa para ulama. Ini. Apakah langsung dikuburkan kalau orang mati syahid tanpa disolatkan? Tentu saja disolatkan dulu. Ya. Tentu saja disolatkan dulu. Setelah disolatkan, baru kemudian dikubur dengan pakaiannya kalau orang mati syahid. Tipu daya dalam perang apakah dibolehkan? Memang bagian daripada strategi perang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, harbul khida. Perang itu adalah tipu daya. Memang begitu. Pada saat terjadi perang Khandak, ada 10.000 pasukan yang menyerang Madinah, dan 10.000 ini semuanya pasukan berkuda. Pasukan berkuda itu kalau sekarang seperti tank ya. Luar biasa. Kudanya semuanya pakai besi, orang di atasnya pun pakai besi. Semuanya sulit untuk dikalahkan gitu. Umumnya kuda ini juga sudah terlatih bisa menendang, bisa menyerang. 10.000 pasukan kuda semua. Jadi luar biasa. Waktu mereka tiba di Madinah, mereka kaget. Jalan menuju ke Madinah dibuat parit, lebarnya 7 meter, dalamnya 7 meter, lebarnya sekitar 15 meter. Nggak bisa kuda lewatin. Lalu mengirim surat Abu Sufyan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, apa kau takut? Kenapa kau harus buat parit begini, kita bertemu dengan kami? Kata Nabi SAW, perang tipu daya. Silakan lewatin kalau kalian bisa. Lewatin, nanti kita ketemu di sini. Gitu kan? Ini strategi. Maka terdiamlah Abu Sufyan, lalu dia mengatakan kepada pengikutnya, coba cari jalan. Lalu mereka berusaha menimbun sebagian tempat. Pada saat tertimbun, pasukan muslimin memanah mereka dari sana, dipanahi, sehingga mereka tidak bisa, gitu kan? Mereka tidak bisa. Satu waktu ada 3 pasukan orang kafir Quraisy, 3 atau 5, saya lupa jumlahnya, 3 atau 5. Saya sebutkan dalam kisah Zubair bin Awam ini. Pada saat kita tablik akbar tentang sahabat Nabi yang mulia ini, loloslah 3 atau 5 orang dari pasukan Quraisy berhasil meloncatkan kudanya ke sana. Sangat luar biasa, bisa loncat kuda 15 meter, ini luar biasa. Gitu kan, dengan cara tertentu mereka biasa menimbun menurunkan tanah semaksimal mungkin, kemudian mereka coba dijadikan sebagai pemicu untuk loncat. Hingga cerita mereka lolos, dan ternyata mereka berhadapan dengan mujahid muslimin dan mereka kalah. Ya. Seperti Amr bin Wud yang sangat terkenal, umurnya sudah 80 tahun tapi kekar ya, dan salah satu personel prajurit perang orang-orang Arab Quraisy yang paling ditakuti. Dia kalau duel pasti selalu menang. Maka dia berhasil loncat dengan kudanya, dan pada saat itu ditantang oleh Ali radhiyallahu anhu berperang, dan Ali berhasil membunuhnya, gitu kan.
Saking marahnya dia pada saat ditantang oleh Ali, dan dia anggap Ali waktu itu masih anak ingusan, umurnya masih ya mungkin di bawah 30 tahun. Lalu kemudian dibunuhlah sama dia, ditebas sama dia kudanya sendiri, kemudian dia datang dan menyerang Ali, terjadilah duel. Dan Anda bisa kembali kepada kisah Ali radhiyallahu anhu yang pernah saya sampaikan di tablik akbar kita, dan di YouTube sudah ada kisah Ali radhiyallahu anhu bagaimana beliau membunuh itu. Nah ternyata orang-orang kafir Quraisy dikalahkan pada saat itu, kalah mereka, gitu kan, duel pun kalah. Dan mereka tidak punya strategi untuk bisa masuk perang. Memang sudah begitu. Jadi strategi biasa, siasat itu boleh dalam peperangan. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang mengatakan dibolehkan berbohong di 3 keadaan, memperbaiki 2 orang yang sedang bertengkar, dan dalam peperangan, serta ya pujian suami istri satu sama yang lain, yang sifatnya memang tentu hal-hal yang mubah ya. Dan ini ada contoh-contoh sudah saya sebutkan dalam manajemen rumah tangga Islami, tapi dalam peperangan memang bisa tipu daya. Kenapa negara Islam yang sekarang tidak melakukan ekspansi terhadap negara kafir? Itulah masalahnya. Itulah masalahnya. Kenapa mereka tidak lakukan? Mestinya mereka lakukan, gitu kan? Kita sekarang ini diam, tidak bergerak apa-apa. Akhirnya negara Islam datang, dirampok, masuk di Irak, masuk di sini, masuk di sana, dengan alasan ini presidennya tidak benar, lalu dibunuh, lalu diambil hartanya. Ini semua salah. Orang Islam banyak diam karena alasan ini adalah teroris lah, ini memang harus ini zalim terhadap masyarakatnya. Apa hubungannya kamu dengan pemimpin negara itu? Bukankah Irak selamatnya Saddam Hussein menyesal? Sampai sekarang kekacauan terjadi, justru jadi kacau negaranya, gitu kan? Awalnya mungkin ada hal-hal yang berhubungan dengan mengambil sebagian harta dan seterusnya, tapi kemakmuran ada. 30 tahun Irak jaya, ya. Dan ini satu hal yang terjadi memang gitu. Tapi masuk negara-negara non muslim ke negara Islam karena tidak ada ekspansi. Zaman dulu itu subhanallah, kalau pasukan muslimin lewat mereka ketakutan. Waktu terjadi antara Muawiyah sama Ali, sempat berselisih pendapat tentang bagaimana ya menangkap pembunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ajma'in. Maka sempat Raja Romawi mengirim surat kepada Muawiyah. Isinya, wahai ya Raja Muawiyah, dia katakan Raja Muawiyah ini gubernur saja di Syam. Wahai Raja Muawiyah, kami mendengarkan apa yang sedang terjadi antara kau dengan Ali. Ali nggak disebutin raja, padahal Ali itu khalifah pada saat itu. Muawiyah pun mengakui kekhilafaan Ali. Lalu kata dia, wahai Raja Muawiyah, ya kami telah mendengar apa yang terjadi antara kau dengan Ali. Kalau kau ingin, aku akan mengutuskan pasukan-pasukan khususku yang datang membawa kepalanya Ali kepadamu. Begitu bahasanya. Seperti memberikan dukungan kita. Perhatikan apa jawaban Muawiyah. Orang yang faham strategi perang, orang yang faham dengan keimanan, bukan orang yang ceroboh. Kata Muawiyah, apa urusannya kau masuk di antara 2 saudara yang sedang bertikai, sementara kamu tidak ada urusannya, nggak ada hubungan kerabat, nggak ada hubungan persahabatan. Dan kalau ya kau mau, saya akan utus pasukanku khusus memenggal kepalamu, membawakan kepada Ali. Dibalik. Lalu Raja Romawi jadi diam, gak bisa ngomong. Dan pada saat tiba surat itu padanya, dia mengatakan, sungguh Muawiyah adalah orang yang bijak. Dia tahu nih, ini strategi perang, bukan main-main. Dia mau mengacaukan umat Islam. Jadi tidak boleh tertipu daya dengan itu. Makanya harus ada persiapan memang. Dan Allah menyuruh kita itu. Dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Harus kalian punya persiapan ya, dari strategi perang, keterampilan, ya, apapun itu, dan juga menunggangi kuda agar kalian bisa menakut-nakuti musuh Allah. Memang begitu, jangan sampai kita diserang lalu kita ketakutan, tidak seperti itu, gitu kan? Semestinya memang ada, Allahu a'lam. Dan ini bukan untuk membuat kerusakan. Umat Islam harus membentuk pasukan untuk menjadi polisi dunia, mestinya begitu. Jadi kita bukan cuma jihad untuk ekspansi Islam, tapi untuk menegakkan kebenaran. Pernah menegakkan kebenaran. Salah satu ulama muslimin, tapi saya tidak terlintas namanya sekarang, dari tabi'in, pernah ada terjadi ribut antara pemimpin-pemimpin Persia yang masih ada di zaman ya, Umayyah dulu. Maka terjadi ribut. Terus kemudian khalifah waktu itu meminta pendapat para ulama. Ini kita gimana nih? Tetangga kita lagi ribut nih, dua-duanya kafir. Ikut-ikut atau nggak usah? Kita partisipasi nggak? Ada surat dari masing-masing minta tolong nih. Semua ulama pada saat itu memberikan pendapat, untuk apa? Apa urusan sama kita? Kita muslim, mereka non muslim, untuk apa kita ikut-ikutan?
Sampai tiba kepada satu alim ulama, saya lupa, itu kalau tidak salah Urwa bin Zubair, ada seorang ulama tabi'in. Semoga Allah maafkan kalau saya salah, tapi yang jelas nama kisah ini masyhur. Maka pada saat tiba giliran padanya ditanya, dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin, jihad diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan kebenaran. Kalau anda sedang diminta tolong oleh siapapun dan dia benar, anda harus menolongnya. Maka bukan cuma sekedar ekspansi Islam, mestinya menjadi polisi dunia, mengamankan dunia, mestinya begitu. Maka ini yang harus dilakukan, dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Ini pertanyaan selanjutnya, tentu satu orang yang bertanya sampai 5, tapi yang satu yang keempat ini tidak sesuai dengan tema, tapi saya bacakan ya. Apakah boleh makan setelah berwudu untuk melakukan sholat atau sebelum melakukan sholat ya? Setahu saya boleh saja, cuman dianjurkan untuk membersihkan sebelum sholat, gitu kan? Karena kalau salah satu yang membatalkan sholat, makan dalam sholat. Jadi kalau ada sisa makanan nggak boleh dikunyah lagi, makanya disunnahkan terutama dalam mazhab Syafi'iyah untuk berkumur-kumur setelah makan untuk membersihkan sisa makanan itu. Mati membela harga diri, apakah mati syahid? Tentu saja, membela kehormatan termasuk bagian daripada mati syahid. Apakah jika pemerintah mengumandangkan perang dengan suatu negara, namun perang tersebut bukan dengan niatan untuk meninggikan kalimat Allah, tapi karena alasan menjaga kedaulatan negara, atau alasan-alasan lain selain karena agama, misalkan karena menjaga kekuasaan pemerintah? Pertanyaan, apakah wajib bagi kita selaku warga negara untuk mentaati seruan perang tersebut di bawah komando pemerintah, dan apakah ini termasuk dalam peperangan yang dihalalkan oleh syariat Islam sehingga bisa mendatangkan pahala syahid bagi orang yang terbunuh dalam perang tersebut? Tentu ini dirincikan ya. Kalau yang sedang dikumandangkan oleh pemerintah setempat itu ya adalah bagi si pemerintah itu mempertahankan wilayah kekuasaannya, tetapi kita tahu wilayah ini adalah wilayah Islam dan yang sedang dihadapi adalah musuh kaum muslimin, maka boleh kita ikut dengan niat untuk mempertahankan wilayah kaum muslimin, ini boleh, dan kalau mati syahid. Tetapi kalau dia mempertahankan dengan ego pribadinya dan yang sedang dihadapin atau yang sedang dia ingin serang adalah wilayah-wilayah Islam juga, dan ternyata tidak ada kesalahan, tidak ada sesuatu yang menyebabkan, maka tidak boleh kita ikut. Tidak boleh. Ini berarti taat pada maksiat kepada Khalik, karena kita diharamkan untuk menumpahkan darah seorang muslim. Kata Nabi SAW, kullu muslimin ala muslimin haram damuhu wa malu wa irduh. Setiap muslim terhadap muslim hukumnya haram, darahnya, kehormatannya dan hartanya. Tidak boleh. Kan kita tidak boleh ikut. Tapi kalau tadi musuh orang kafir boleh saja. Seperti kasus Indonesia dulu menghadapi Jepang. Mungkin saya dapat informasi dari sejarah kita, kalau pemerintah setempat pada saat itu mau mempertahankan wilayah Indonesia saja dengan niat kedaulatan Indonesia, tidak ada hubungannya sama agama. Apakah itu boleh dipertahankan? Kita lihat musuhnya penyembah matahari, orang kafir, dan ini wilayah Islam. Kalau kita tidak pertahankan, maka kaum muslimin akan tertindas, akan susah nanti, gitu kan? Sebagaimana waktu mereka masuk di Indonesia, mereka memerkosa sembarangan perempuan, mereka buat kerusakan, merampas apa yang mereka inginkan, maka tidak boleh tinggal dengan kezaliman. Sebelum Islam ada namanya hilfu fudul. Hilfu fudul ini istilah yang digunakan sebagian anak muda Mekah, mereka bersatu dan mereka sepakat untuk membentuk seperti satu tim yang siap untuk mati dan hidup untuk membela kebenaran di Mekah. Sebelum Islam. Dan Nabi SAW sempat diminta untuk bergabung. Dan Nabi SAW bergabung dengan kelompok itu. Namanya Hilful Fudul. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, saya pernah dipanggil untuk bergabung Hilful Fudul di Mekah untuk membela orang-orang yang terzalimi. Karena dulu kalau ada pendatang dari luar, tidak dikenal dari suku mana, biasanya pemuka-pemuka Quraisy kalau lihat hartanya banyak main diambil aja. Kemudian orang itu dijadikan budak, tiba-tiba begitu, kezaliman. Maka anak-anak muda ini nggak bisa terima. Mereka membela, harus mengambil hak yang diberikan hak orang itu, mengatasnamakan nama baiknya Mekah, nama baiknya Ka'bah dan seterusnya. Gitu. Maka Nabi SAW berkata, dulu saya dipanggil di zaman jahiliyah Hilfu Fudul, dan kalau saya dipanggil di dalam Islam, ada yang panggil saya orang non-Muslim untuk membela kebenaran, saya akan ikut. Jadi ternyata kita boleh membela kebenaran, gitu kan? Jadi nggak ada masalah. Niat kita untuk mempertahankan wilayah kaum muslimin, insya Allah itu termasuk kita akan mendapatkan pahala syahid. Bagaimana hukum peperangan di Syria dan Palestina? Apakah umat Islam di dunia dikatakan lari dari medan perang karena tidak membantu sama muslim? Tentu saja tidak. Yang lari dari medan perang ini adalah orang yang di lokasi itu yang lari.
Itu baru dihitung lari dari medan perang. Kalau kita sifatnya tidak, gitu kan? Sifatnya tidak. Seluruh muslimin sekarang di seluruh dunia sifatnya fardu kifayah. Artinya dia kalau sudah ada yang pergi ke sana sudah tercukupkan. Tapi mereka dianjurkan kalau bisa membantu, gitu kan? Kalau bisa membantu. Saya pernah membahasakan kepada teman-teman. Ini contoh saja ya, ini contoh dan ini pendapat saya pribadi, jangan ditarik kemana-mana. Kayak kasus misalnya orang umroh dan bisa mampir ke Palestina, bisa sekarang umroh plus Palestina, plus Aqsa. Tujuannya untuk mendatangi Masjid Aqsa dan pernah saya sampaikan waktu saya balik umroh dari sana. Kalau teman-teman ada rezeki dan bisa, pergi ke sana. Dan saya sempat bahasakan kepada jemaah saya. Kita di sini niatnya mendatangi Baitul Maqdis karena Nabi SAW bersabda, kalian semua sholatlah di Baitul Maqdis. Karena sholat di sana 1000 kali lipat dibandingkan tempat lain. Dan dia sungguh tempat sebaik-baik tempat untuk sholat. Ya. Dan juga banyak hadis yang lain yang memotivasi kita untuk mengerjakan sholat di Masjid Aqsa. Ya, tentu ada lebih dari mungkin 8 atau 10 hadis berhubungan dengan masalah itu. Ada khutbah Jumat saya berhubungan dengan masalah ini. Anda bisa tonton di YouTube insya Allah. Tapi yang jelas saya bilang sama jemaah saya, kita datang sini untuk sholat di Masjid Aqsa karena perintah Nabi SAW. Dan yang kedua, kita niatkan juga ribat. Wilayah itu wilayah sedang dijajah oleh orang kafir. Berarti kita sebenarnya sedang masuk di kancah peperangan itu sebenarnya. Tapi karena kita punya visa resmi kita nggak diganggu. Tetapi kalau sampai terjadi keributan, misal Allah takdirkan, kemudian kita terlibat di situ, dan terlibat dalam arti kata sini bukan sengaja mencari gara-gara sehingga bisa menjadi lebih besar mudaratnya bagi kaum muslimin. Tapi kalau sebenarnya lagi ribut, kemudian kita terlibat di situ, maka itu sama saja sedang berjihad, gitu kan? Kita niatkan ribat. Ribat itu mengikat diri di perbatasan atau di wilayah kaum muslimin yang sedang terjadi peperangan atau sedang dijajah. Kata Nabi SAW, ribat satu hari di jalan Allah lebih baik daripada jihad, daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi bisa kita niatkan, gitu kan? Bisa kita niatkan. Yang penting teman-teman sekalian jangan lepaskan doa kita. Ya. Kalau kita mampu, doa paling jelas. Doa itu semua orang bisa. Antara azan dan iqamah lagi sujud. Gunakan kesempatan mendoakan saudara-saudara kita. Jangan pernah berhenti mendoakan mereka. Yang kedua, kalau kita mampu ada sumbangan, memang bisa diberikan sumbangan harta, kita sumbangkan dengan harta, gitu kan? Sumbangan dengan harta. Kalau satu waktu Allah SWT mudahkan memang kaum muslimin bisa menembus tempat itu, maka itu suatu hal yang luar biasa, sangat baik. Tapi yang jelas nanti akan ada tanda-tanda hari kiamat yang menjelaskan kita akan menembus sampai ke Rum. Itu akan ada saatnya nanti kaum muslimin akan memerangi semua itu. Ustadz, apakah kalau kita menggunakan produk-produk dari Israel, kita sama saja mendukung atau membantu mereka membunuh orang Islam di Palestina? Mengingat banyak sekali produk-produk dari Yahudi yang ada di lingkungan kita. Haruskah kita boikot? Lebih baik, tentu itu lebih ideal. Tapi kita tidak bisa mengatakan haram, gitu kan? Haram untuk mengkonsumsi. Selama itu halal, masih halal dalam agama kita. Dan kita tidak tahu apakah itu memang semua dananya dipakai untuk itu atau tidak. Allahu a'lam, kita nggak tahu. Tapi yang jelas lebih aman kalau kita tahu mereka sedang memerangi kaum muslimin, maka berhentilah untuk membeli produknya. Beli produk kaum muslimin. Kenapa harus beli produk non muslim kalau ada masih muslim yang punya, gitu kan? Jadi kita lebih baik alihkan ke kaum muslimin. Ya. Jika mundur dari medan perang adalah strategi untuk menyusun kekuatan, apakah dibolehkan? Saya sudah jelaskan tadi, boleh tentunya. Sebagaimana kisah Khalid bin Walid tadi. Dalam perang dulu ada harta ghanimah. Adakah zakat dari harta ghanimah? Tentu ghanimah, harta rampasan perang adalah harta yang halal bagi setiap mujahid. Kalau kita bicara masalah zakat, tetap kembali kepada syarat zakat. Ada haul dan ada nisab. Itu. Ada masa 1 tahun dari harta yang kita simpan atau kita investasikan, dan juga ada nisab 85 gram emas. Ghanimah digabungkan dengan harta total kita. Mungkin kita punya harta ghanimah rampasan perang, kita juga punya deposit uang misalnya, atau kita punya investasi di satu bisnis. Digabungkan akumulasi dalam 1 tahun setelah tiba masa haul, misalnya Ramadan ke Ramadan, Ramadan yang kedua kita menutup buku, kemudian menghitung. Kalau mencapai nilainya 85 gram emas, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Tapi bukan berarti ghanimah begitu didapat langsung dizakati. Tidak seperti itu, tapi dia masuk dalam umumnya ya, zakat. Umumnya harta. Bagaimana hukumnya pajak dalam Islam? Apakah negara Saudi sekarang ikut menerapkan hukum pajak dikarenakan mengikuti negara barat? Jika tidak ada pajak dalam negeri Islam diperoleh dari mana dana dalam menjalankan roda pemerintahan? Teman-teman sekalian, masalah dalam Islam ini tidak boleh mengambil sesuatu dengan cara paksa. Nggak boleh, zalim namanya.
Pajak ini kalau kita bicara apa adanya, realitanya, kalau kita tanya setiap warga misalnya, disuruh pilih bayar pajak atau tidak bayar pajak, kira-kira apa yang dipilih oleh warga? Nah ini banyak yang jawab nih. Hah? Tidak kan? Kalau disuruh pilih makan di restoran bayar 10% dengan tidak bayar, yang mana Anda pilih? Tidak bayar. Artinya kalau orang bayar pajak 10% itu dipaksa, gitu kan? Ini tidak boleh mengambil harta seorang muslim secara paksa. Ini sebabnya sebagian besar ulama mengharamkan, tidak boleh. Kecuali kalau strateginya sama dengan Nabi SAW. Nabi SAW kalau ingin membentuk pasukan jihad, ingin berbagi-bagi sedekah, apa yang beliau lakukan? Beliau iklankan. Nih ada saudara kita kalian yang sedang butuh si fulan, menyumbanglah. Ya, Nabi SAW kadang-kadang membuka jubah beliau menaruh, lalu orang-orang pada menyumbang di situ. Lalu kemudian Nabi SAW berikan kepada mereka. Sukarela. Tidak ada penentuan persentasenya, tidak ada paksaan. Nah ini lain. Ini lain. Ini boleh dalam Islam. Nanti dalam bahasan dosa besar kita ada namanya maks. Maks itu pajak atau pajak lah umumnya. Apakah itu pajak diambil dari masyarakat secara paksa atau pajak diambil dari bea cukai barang-barang yang masuk. Di zaman Nabi SAW orang masuk keluar masuk Madinah, masuk di negara Islam tidak ada sama sekali bayar apa-apa. Ini orang pergi rekreasi sama keluarganya ke Eropa, belanja. Lebih dari $1.000 atau berapa dolar harus bayar. Apa urusannya? Orang beli barang dari keringatnya dia. Dia beli produk yang dia mau. Kenapa Anda ambil? Apa urusannya gitu? Kan mestinya nggak boleh ya. Pasti kalau mau tahu itu paksa atau tidak tanya. Dia mau bayar nggak? Kalau dia nggak mau bayar berarti itu jelas dipaksa berarti, gitu kan? Ini nggak boleh. Nah karena sudah menjadi sebuah kebiasaan, jadi orang akhirnya biarin aja sudah. Karena terpaksa. Tapi kalau disuruh pilih orang tidak mau. Mestinya memang tidak boleh, gitu kan? Kalau apakah Saudi menggunakan pajak? Setahu saya tidak ada pajak di sana. Setahu saya, gitu kan? Tidak pernah saya selama di sana tuh makan restoran 50 rial, 55 rial misalnya, tambah 10%, tidak pernah. 50 rial, 50 rial, notanya itu kita bayar. 10 rial, 10 rial. Belanja apapun, beli baju, beli apa semua tidak ada pajak sama sekali, gitu kan? Tidak ada pajak sama sekali. Itu yang saya tahu, Allah alam. Kalau dari mana pemerintah hidup kan banyak, dari zakat. Zakat harta boleh dikelola oleh pemerintah. Di zaman Nabi SAW, zaman Khulafaur Rasyidin, zakat masyarakat disetor kepada pemerintah. Pemerintah lalu memberikan kepada orang yang tidak mampu, gitu kan? Perniagaan dimudahkan. Tidak ada peraturan-peraturan ketat kecuali yang melanggar agama. Dimudahkan. Ya, pada saat Abdurrahman ibn Auf membebaskan sebuah tanah di Madinah di zaman Nabi SAW, beliau bebaskan. Tanah itu padang pasir, gitu kan? Milik seseorang. Dan akhirnya dia mengatakan saya ingin bebaskan, kerjasama sama orang yang punya tanah, saya mau buat pasar nih. Kata dia baik silakan, kita bagi hasil. Dibuatlah sama Abdurrahman bin Auf kotak-kotak dari tanah liat, seperti kalau kita sekarang kios-kios gitu. Setelah jadi pasar, Abdurrahman iklankan, siapa yang mau pakai pasar ini silakan gratis. Silakan gratis. Kalau ada pun yang mau menyumbang sesukanya, silahkan. Maka orang-orang pada pindah, hidup jadi pasar baru di situ. Akhirnya orang-orang kena merasa ada transaksi jual beli, mereka dengan sukarela memberikan kepada Abdurrahman dan akhirnya memberikan Abdurrahman harta yang sangat banyak sampai berpeti-peti emas didapatkan dari pasar itu. Tadinya pasar itu cuma disukarelakan. Banyak dimudahkan perdagangan, perniagaan dimudahkan, gitu kan. Jadi masyarakat tuh hidup. Saya tahu sekarang Cina misalnya, dia pemerintahnya memetak-metak wilayah itu, misal wilayah ini khusus untuk kain misalnya, kayak kita contoh misalnya Malang ini apa sih spesialisnya, mungkin orang ahli jahit misalnya, baik pemerintah subsidi di sana dana, semua yang berhubungan dengan jahit-jahit, pabriknya segala kain ditaruh di sana, udah seperti itu. Teman-teman saya mengatakan kalau kami sekarang datang ke Cina, kalau dia memang di paspornya tertulis businessman, memang dia pedagang pengusaha, maka di bandara sudah dijemput tuh, pemerintah Cina jemput di bandara, ditulis namanya. Padahal orang dia bilang saya tidak kenal, tapi sudah ditahu dari data visa, sudah ditahu kalau ini profesinya orang seperti ini. Dijemput, Anda mau apa nih? Oh saya mau pabrik kain misalnya, ditunjukin. Saya mau ke sini, ditunjukin. Begitu. Jadi langsung dibawa dan akhirnya hidup suasana itu. Hidup suasana transaksi jual beli, akhirnya bisa menguasai dunia. Banyak sumber, gitu kan? Jadi pemberdayaan masyarakat dalam hal yang bisa dikerjasamakan dengan pemerintah dan masyarakat itu bisa. Indonesia ini negara yang luar biasa kayanya, Cuma sayangnya beberapa elemen saja yang tidak bertanggung jawab dan tidak tahu kalau mereka bertanggung jawab hari kiamat yang menyalahgunakan masalah itu. Apakah orang yang berjihad atau berperang namun tidak mati syahid, tetapi cacat fisik, misal
tangannya, kakinya patah, apakah pahala orang ini sama dengan pahala orang yang mati syahid? Tentu saja beda. Beda ya, orang masuk medan perang ada pahalanya, gitu kan? Membunuh musuh ada pahalanya, terluka ada pahalanya. Tapi ini pahala masing-masing, gitu kan? Pahala mati syahid didapatkan kalau mati, terbunuh. Tentu beda, tidak bisa disamakan. Karena kalau sudah terbunuh berarti sudah sampai pada puncaknya. Disitulah dia mendapatkan ya semua apa yang kita sebutkan fasilitas tadi. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz Khalid bersama keluarga dan seluruh muslimin. Amin. Jazakallah khair. Ya. Ustadz, jika saya dirampok sekeluarga lalu tidak melawan rampok tersebut, apakah berdosa? Kalau anda tidak membela diri, ya, dan sengaja menyerahkan sehingga terbunuh, ini Allahu alam. Yang saya tahu pendapat ulama mengatakan iya berdosa. Justru kalau kita melawan, ya berusaha untuk mempertahankan dan terbunuh mati syahid. Ini yang saya ketahui Allah alam. Jadi tidak boleh kita biarkan, tidak boleh kita biarkan. Atau mungkin kita meminta tolong pada orang lain, berusaha maksimal, ya berusaha maksimal. Ini ada pertanyaan lain tapi tidak sesuai dengan tema ya. Jadi saya tidak bacakan dulu. Apakah menurut Ustadz ISIS itu termasuk jihad ekspansi? ISIS ini lembaga teman-teman sekalian yang dibuat. Kalau kita mau bicara belak-belakan, ini semua lembaga yang dibentuk yang mengatasnamakan Islam. Maaf teman-teman, kalau memang bergerak di sini jangan tersinggung, gitu kan? Ini banyak diantara anda yang ikut di situ mungkin tidak faham tentang apa itu ISIS. Kalau anda ikut tahu di sana tempatnya itu banyak. Bahkan saya dapat informasi di lapangan teman-teman kita yang sudah terjun ke sana, itu orang Indonesia pun banyak. Sedikit berselisih pendapat sudah tinggal dibunuh sama orang, sama-sama kelompoknya saling bunuh. Subhanallah, ini harus hati-hati ya. Kita harus hati-hati mengatasnamakan Islam tapi membunuh orang-orang. Ini dari mana dalilnya membunuh sembarangan orang? Apalagi kalau tidak sefaham, gitu kan? Yang lebih banyak sekarang cenderung pendapat ulama, anda bisa baca. Saya yakin di Indonesia pun Majelis Ulama Indonesia, tokoh-tokoh Indonesia dan seluruh negara-negara Islam sudah sepakat. Di Timur Tengah pun begitu. Tidak ada yang mendukung gerakan ini. Tidak ada yang mendukung gerakan ini. Allahu alam, dan saya pun melihat sama dengan umumnya para ulama tidak mendukung pendapat ini karena mereka memang mengatasnamakan Islam saja tapi menghalalkan darah kaum muslimin. Dari mana ini? Ya, hukumnya bagaimana? Dan ini sebaiknya memang Allah alam dihindari. Ya. Orang yang mati dalam pekerjaan, misal kecelakaan kerja, apakah itu bisa dikatakan mati syahid? Tentu saja ini butuh jawaban khusus ya, mungkin dari para ulama. Saya tidak bisa jawab ini. Apakah orang mati terbunuh di tempat kerjanya dalam arti kata karena kecelakaan kerja mati syahid? Ya, untuk sementara sih kalau kita lihat secara umum dari globalnya hadis tidak masuk, gitu kan? Tidak masuk di sini. Tapi kalau ada pendapat ulama mungkin yang menemukan dalil-dalil yang lain, mungkin orang yang kecelakaan, orang yang kerja sebagai buruh misalnya atau pekerja kasar, kemudian jatuh dari bangunan sementara cari rezeki buat keluarganya, terbunuh, apakah itu mati syahid atau tidak? Allahu alam. Saya tidak tahu masalah itu. Orang kafir yang tenggelam tapi sebelum mati dia mengucapkan syahadat terus mati tenggelam, apakah itu bisa dikatakan mati syahid? Jawabannya iya. Kalau dia sempat syahadat, jelas tenggelam mati syahid. Saya pernah sebutkan kisah tentang Khuwairik dan Kazman. Masih ingat gak? Sudah lupa, saya tahu. Tidak usah jawab. Mau diulangi? Khuwairik dan Kazman. Khuwairik adalah seorang Yahudi yang masuk Islam di perang Uhud. Dan Kazman adalah seorang sahabat dari Ansar yang juga belum lama masuk Islam, gitu kan? Tetapi dua orang ini betul-betul memberikan pelajaran di kancah medan jihad. Khuwairik ini waktu Nabi SAW kumandankan jihad subuh hari Sabtu, karena perang Uhud terjadi di hari Sabtu. Maka Khuwairik ini salah satu dari pendeta Yahudi yang lalu mengumandangkan kepada orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, kalian tahu ini adalah betul-betul Muhammad utusan Allah. Kalian tahu betul sebagaimana kalian tahu anak-anak kalian, disebutkan dalam kitab kalian Taurat. Ini Nabi terakhir, ikutlah sama dia. Mereka bilang kami tidak akan beriman padanya. Baik, kalau begitu kalian tahu dalam kitab Taurat disebutkan bahwasanya Nabi Musa menyuruh kalau ada nabi-nabi selain Nabi Musa sedang berjihad di satu tempat, karena di zaman Nabi Musa ada nabi-nabi yang sezaman dengan beliau, seperti Nabi Syuaib, mertuanya Nabi Musa alaihissalam, terus ada Nabi Khidir, ada nabi-nabi yang sezaman. Kalau ada nabi-nabi lain sedang berjihad, maka pengikut Nabi Musa disuruh ikut mendukung kalau nabi-nabi lain, gitu kan?
Maka kalian tahu ini Nabi, kalau kalian tidak mau akui dia sebagai Nabi, maka kalian tahu dia Nabi, harus kalian dukung. Mereka bilang, hai Khuwailid, ini hari Sabtu. Hari Sabtu kami hari raya, tidak boleh ikut berperang. Alasan, tidak mau gitu. Kata Khuwailid, baiklah kalau gitu saya sendiri yang akan pergi berperang. Lalu Khuwailid datang ke masjid, lalu mengikrarkan syahadatnya di hadapan Nabi SAW. Selesai sholat duha, awal dibentuk pasukan. Ikutlah Khuwailid dalam kancah peperangan. Begitu ikut berperang, ternyata dengan hikmah Allah terbunuh Khuwailid, dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy setelah syahadat tadi. Waktu jatuh terbunuh mati syahid, kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat penghuni surga yang tidak pernah sujud sekalipun, ini orangnya. Karena masuk Islam duha, sebelum masuk duhur sudah mati. Syahadat tadi cukup membuat dia masuk ke dalam surga dan mati syahid. Tadi kan pertanyaannya ini, kalau ada orang kafir pas mau tenggelam sempat syahadat, masukkah dapat fadilah mati syahid? Jawabannya jawab, dapat gitu kan, dengan izin Allah. Ini kan kalau seandainya terjadi ya, ini karena pertanyaan kalau seandainya jadi Ustaz, jika kita berjihad harus dengan izin pemimpin, mungkinkah pemerintah di Indonesia mengizinkan kita berjihad ke negeri kaum muslimin di Syria misalnya? Tergantung Anda bagaimana melobi pemerintah, menjelaskan kepada mereka, memberikan pemahaman-pemahaman. Kekurangan sekarang kaum muslimin ini tidak menyampaikan dakwah sunnah, dakwah yang benar kepada pemerintah kita, sehingga yang mendekati pemerintah ini orang-orang yang tidak benar banyak gitu. Akhirnya pemerintah juga mengambil keputusan yang dianggap itu ya inilah agama Islam. Hanya di negara kita saja sekarang yang ada azan sama lagu haleluya disamain tuh. Enggak ada negara lain. Boleh, nggak apa-apa, toleransi. Subhanallah. Trompet dibuat dari Al-Quran, nggak apa-apa, nggak masalah. Minta maaf ya, ya sudah maafin, selesai. Quran dirobek-robek, jadikan trompet, gimana cara? Diam. Tapi seperti itulah, terlalu berlebihan dalam toleransi ini, gitu kan? Terlalu berlebihan. Ada yang boleh teman-teman sekalian, seperti orang tua kafir kita berbakti, kemudian kerabat yang non muslim kita silaturahim, itu boleh. Hal-hal yang boleh, menjenguk orang sakit, membantu orang susah, itu boleh. Tetangga, partner bisnis, sahabat, boleh dengan orang kafir. Umar bin Khattab masih menjalin hubungan baik dengan adik kandungnya yang masih dalam keadaan kafir. Bahkan waktu beliau punya baju dari sutra diberikan hadiah, ya, harta rampasan perang, beliau hadiahkan kepada adiknya masih dalam keadaan kafir di Mekah. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Itu toleransi. Tapi kalau berhubungan dengan masalah akidah, nggak boleh nih. Nggak boleh ucapin selamat Natal. Selamat Natal berarti selamat Allah punya anak. Dari mana ini? Gitu. Anehnya banyak orang juga yang mengatasnamakan kiai lah, ustadz lah, segalanya juga mengatakan tidak apa-apa. Ini saya tidak tahu bagaimana tanggung jawabnya hari kiamat. Terlalu berani mengatakan selamat Allah punya anak. Dan Allah mengatakan takadu samawati wal ardu yatafattarna min fawqihim, ya, wa tanshaqqul ard. Maaf, ayat ini saya lupa ya. Tapi yang jelas hampir saja langit itu akan runtuh, bumi ini akan hancur, gitu kan. Anda'u lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah itu punya anak. Bagaimana caranya kita mengatakan Allah itu punya anak? Enggak mungkin kita mengucapkan selamat untuk itu. Enggak boleh toleransi dalam masalah seperti ini. Tapi anehnya orang-orang mengatakan di malam tahun baru, ini tahun baru Masehi, rayakan rame-rame, umat Islam keluarkan triliunan uang, petasan, begadang, lewat sholat malam, lewat sholat subuh, nggak ada manfaatnya semua, habis gitu kan, pada hal-hal yang tidak ada gunanya. Ini untuk apa teman-teman? Untuk apa rayaan tahun baru? Istri Anda tetap lama, suami Anda tetap lama, barang, rumah, mobil tetap lama, pekerjaan tetap lama, baju tetap lama, semua lama, apanya yang baru gitu. Aneh-aneh aja ini. Malam tahun baru itu tidak ada rayaan apa-apa, tetap uduk sebelum tidur, baca doa-doa zikir, bangun sholat tahajud, subuh azan, sholat subuh berjamaah di masjid. Ini begadang, trompet, nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, mabuk, zina, la haula wa la quwata illa billah. Ini dari mana toleransinya ini? Nggak boleh teman-teman sekalian. Jadi harus kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh nih. Apakah Rasulullah SAW pernah membunuh di medan perang? Ada yang bilang bahwa Rasulullah tidak pernah membunuh walaupun di medan perang. Nabi SAW memang tidak disebutkan kalau pernah membunuh musuh di medan perang, gitu kan? Ada beberapa asar yang menyebutkan orang-orang kafir kalau melihat Nabi SAW mereka tidak berani untuk mendekatinya. Tapi ada orang ini pernah dilempari tombak oleh Nabi SAW. Saya pernah sebutkan namanya di materi sirah, tapi juga saya tidak terlintas sekarang namanya. Orang ini berusaha untuk memotivasi orang-orang Quraisy untuk menyerang Nabi SAW waktu terdesak di perang Uhud. Waktu sudah terdesak, Nabi SAW sudah terluka, maka dia memotivasi orang-orang Quraisy untuk menyerang Nabi SAW. Lalu Nabi SAW minta lembing.
tombak yang kecil dari Ali. Kemudian kata Ali radhiyallahu anhu, kami melihat Nabi SAW mundur dan melemparnya. Pada saat melempar lembing tersebut, kami semua terlempar karena kuatnya lemparan Nabi SAW. Dan akhirnya mengenai posisi orang itu kebetulan punya topi besi yang penyambung antara leher dia dengan baju besi yang dari badannya ke lehernya itu ada karet. Dan karet itu yang untuk memisahkan, untuk membuka. Itu ada celah di situ. Kena di situ, sobek. Kemudian orang itu jatuh, berdarah, sedikit saja berdarah, lalu orang itu jatuh. Lalu dia ketakutan, dia mengatakan Muhammad telah membunuh saya. Kata orang-orang Quraisy, yang kamu ini cuma luka sedikit, apanya? Dia bilang kalau Muhammad ludahin saya sekarang saya mati gitu. Karena takutnya gitu. Ternyata orang ini pulang ke Mekah karena luka itu membusuk akhirnya mati betul. Lalu waktu Nabi SAW dengar mati, Nabi SAW mengatakan sungguh murka Allah memuncak pada seseorang yang dibunuh oleh nabinya. Makanya Nabi Muhammad SAW memang tidak pernah membunuh gitu kan. Ini yang disebutkan dalam riwayat. Surah Al-Quran mengatakan bahwa Rasulullah SAW bermuka masam kepada orang buta. Karena Rasulullah SAW sedang bertemu dengan pembesar Arab. Padahal Rasulullah tahu bahwa mereka tidak akan memeluk Islam. Orang Syiah bilang yang dimaksud itu bukan Muhammad. Syiah ini nggak usah didengar. Nggak usah didengar, nggak usah ditemanin, nggak usah dipercaya. Orang sudah ngatain Quran kurang, sahabat kafir, masih mau dijadikan rujukan. Syiah mau bilang apa, nggak usah dengar. Nggak ada gunanya. Syiah ini teman-teman sekalian adalah kelompok politik yang mengatasnamakan Islam. Tidak ada wilayah yang dimasuki oleh orang Syiah ini kecuali merusak semuanya. Di Syria, di Irak, di Yaman, kacau semuanya. Kemarin di beberapa negara Arab ditemukan mereka sembunyikan senjata untuk mengkudeta negara Arab. Bahrain kalau nggak salah ya. Kemudian kemarin beberapa waktu lalu di Nigeria juga sama. Di Husainiyah mereka tempat-tempat ibadah mereka masjid, mereka tidak namakan masjid, mereka namakan Husainiyah. Di bawahnya ditaruh senjata-senjata sampai pemerintah Nigeria sekarang menangkap semua orang-orang Syiah, melarang di negeri Nigeria. Malaysia juga sudah melarang mereka, nggak boleh karena memang ini berhubungan dengan politik ini, cuma mengatasnamakan Islam. Indonesia aja yang empuk nih. Ini luar biasa kita di Indonesia ini. Apa saja pemahaman ngaku nabi iya gitu kan. Ada aja pengikutnya, aneh-aneh gitu. Jadi kita harus punya prinsip teman-teman. Ini haram, nggak boleh, gitu kan? Orang Syiah jangan dijadikan sebagai rujukan. Bukan rujukan mereka itu. Apanya yang mau dijadikan sebagai rujukan, gitu kan? Ini tidak bisa jadi rujukan. Apa yang mereka katakan tidak usah didengar. Berhubungan dengan masalah ini, Nabi SAW memang dalam surah Abasa dia jelaskan. Dan itu bukan aib. Nabi SAW mengatakan Abasa wa tawalla. Abasa itu sebenarnya bukan bermuka masam ya. Terjemahannya begitu. Tapi Abasa itu dia seperti orang yang sedang ngobrol terus dipotong, maka terjadi reaksi perubahan wajah. Itu dalam bahasa Arab namanya abas ya. Abas itu orang yang tiba-tiba kaget ya. Jadi itu seperti itulah, maka dianggap Indonesia terjemahkan muka masam. Nabi SAW lagi ngobrol sama pemuka Quraisy, ada orang buta mengatakan, hai Muhammad, dipotong pembicaraan Nabi SAW. Daripada kau ngobrol sama mereka nggak mau dengar sama saya aja. Maka terjadilah abas itu. Nabi SAW tiba-tiba ada reaksi karena orang ini memotong pembicaraan gitu kan. Itu yang dimaksud. Watawalla, dan Nabi SAW akhirnya mengalihkan, tetap beralih kepada orang-orang ini. Tujuannya Nabi SAW bukan meninggalkan dia. Tunggu saya selesaikan ini baru saya datang kepada kamu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Nabi Muhammad SAW. Sudahlah, kalau mereka tidak mau dengar tinggalkan mereka. Hai Muhammad, datang kepada orang yang mau dengar. Itu memang turun kepada Nabi SAW. Mereka mau bolak-balikan fakta itu terserah mereka, kita tidak dengar kok. Selama ini kita melihat kecelakaan pada saat mudik merupakan musibah. Berdasarkan yang Ustaz sampaikan, berarti mereka mati syahid karena kecelakaan berkendaraan. Benarkah demikian? Benar, itu dalil yang ada. Bagaimana dengan kecelakaan kereta api yang banyak memakan korban? Bila ini disebut mati syahid, mengapa tempat kejadian kecelakaan itu menjadi tempat angker atau banyak penampakan? Bagaimana menyikapi ini? Mana yang angker itu? Coba. Mana yang angker? Angker itu menurut Anda. Gak ada. Tidak ada rukun tayangan dalam Islam. Tidak ada tempat angker. Gak ada. Orang yang mati, kalau dia beriman senang di kuburannya. Kalau dia orang ahli maksiat sedang disiksa. Gak ada waktu ruhnya keluar gentayangan ganggu orang. Gak ada itu. Gimana caranya? Kita sudah punya konsep dasar dalam Islam. Saya pernah kasih contoh, kalau ada satu rumah orang pernah bunuh diri, di Indonesia pernah saya tanya jemaah saya, mau beli nggak rumah yang ada orang bunuh diri? Nggak mau Ustaz. Kenapa? Takut. Ada ruh gentayangan nih. Baik, saya kasih contoh nih, orang bunuh diri, ada banyak orang tidak mau beli rumahnya. Kita simpan contoh ini. Contoh yang lain, orang dibunuh sekeluarga,
Gitu kan. Mau dibeli rumahnya nggak? Nggak mau Ustaz. Kenapa nggak mau? Ya karena ada ruh gentayangan. Gitu kan. Saya bilang jelas dalam agama tidak ada ruh gentayangan dalam Islam. Mustahil. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari, kalau orang beriman maka ruhnya akan keluar lebih mudah dari air dari mulut kendi, kemudian akan masuk ke dalam kuburan dan akan menikmati kuburnya taman dari taman surga. Kalau orang fasik, orang muslim banyak dosanya, dan orang kafir akan masuk ke dalam neraka, akan masuk ke kuburan dan akan menjadi lubang dari lubang neraka sampai hari kiamat. Enggak ada waktu untuk mengganggu orang, gitu kan? Jadi enggak ada ruh gentayangan, enggak ada tempat angker, enggak ada. Orang tabrakan di situ sudah selesai tabrakan, matang ajalnya mati. Udah dibersihin kotorannya selesai, gitu kan? Nggak ada masalah. Kalau Anda mengatakan banyak tempat angker, berarti orang-orang yang tinggal di kuburan tuh angker tuh. Tapi tinggal jaga kuburan, tiap hari makan, minum, gitu kan? Saya pernah masuk kuburan Jeruk Purut yang di Kemang itu, di tengah-tengah kuburan ada orang tinggal banyak. Sama anak cucunya tinggal di situ, nggak ada masalah. Gitu. Jadi pemahamannya harus diperbaikin nih. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang Saudi Arabia yang menyudahi hubungan diplomatik dengan Iran, sementara pemerintah Indonesia seakan membela Iran. Iran ini sudah harus diputus memang, sudah nggak bisa. Ini negara Syiah yang tidak bisa, mengacaukan semuanya. Aneh gitu, ya aneh. Jadi ini satu hal yang mesti harus kita tanggapin teman-teman sekalian. Harus kita tanggapin, harus kita tegaskan. Gitu. Bagaimana caranya negara yang jelas mencaci maki sahabat, mengatakan Quran kurang, mayoritasnya. Satu-satunya negara yang tidak ada masjid ahli sunnah cuma di Iran saja. Lalu kemudian apanya yang mau dipertahankan? Gitu. Apanya kira-kira yang mau dilihat? Anehnya semoga Allah berikan, pemerintah kita sekarang malah menjalin hubungan sama mereka. Apa yang mau dipertahankan dari orang-orang seperti ini teman-teman? Ini kacau balau ini, gitu kan? Anda coba baca lebih jauh tentang sejarah negara ini, baru Anda jalin diplomatik sama mereka, semestinya, gitu kan? Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, beliau menghadap ke arah Irak dan Iran tuh, sambil berkata, hati-hati dengan wilayah ini, karena wilayah ini tempat keluarnya tanduk iblis, banyak fitnah. Emang begitu. Sementara Saudi yang sekarang mau tidak mau, Anda terima tidak terima, ada Mekah sama Madinah, tempat lahirnya Nabi sampai tempat meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Pastilah Allah jaga tempat itu. Ini kemudian dikatakan susah lah, inilah macam-macam, dibuat masalah. Semestinya memang kita harus berpikir lebih sehat teman-teman sekalian. Jadi memang sangat wajar kalau negara-negara Islam sekarang, bukan cuma Saudi, Turki, banyak negara-negara Islam yang sudah berakal, mereka memang meninggalkan itu. Karena memang berbahaya negara-negara ini. Apakah mati syahid seorang mujahid yang melakukan bom bunuh diri saat peperangan dengan kafir sedang berkecamuk, misal mujahid tersebut masuk ke markas utama kafir lalu membom dirinya sehingga si kafir banyak yang terbunuh? Yang saya tahu tidak boleh nih. Yang saya tahu ya, fatwa ulama 90% tidak membolehkan bom bunuh diri. Kalau dia masuk, dia mendekati, dia lempar bom dari jauh, kemudian kena percikan, dia mati mungkin, tapi dia bunuh dirinya, ini butuh dalil. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tuhliku anfusakum. Jangan kalian binasakan diri kalian, tidak boleh bunuh diri. Tidak boleh bunuh diri, gitu kan? Jadi masuk kancah peperangan, perang normal, terbunuh alhamdulillah mati syahid. Tapi kalau bunuh diri nggak mungkin. Walaupun targetnya banyak, kenapa harus masuk ke sana? Kenapa nggak lempar saja? Kenapa nggak atur saja? Kenapa nggak serang dari dekat misalnya? Kalau kebunuh kena mungkin ya. Tapi kalau dia bom dirinya, Allahu alam pendapat lebih dekat tidak boleh. Ya, ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah bentuk jihad hanya dengan berperang saja? Saya pernah mendengar bentuk jihad saat ini adalah dengan menuntut ilmu syar'i karena banyak fitnah dan dusta yang terjadi. Jihad itu teman-teman sekalian adalah jihad di kancah peperangan. Itu istilah jihad. Menuntut ilmu lain lagi, talabul ilm lain. Tidak bisa dikatakan itu jihad, gitu kan? Tidak bisa dikatakan itu jihad. Ini perbedaan, dua istilah berbeda. Memang Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, gitu kan? Tidak layak orang mukmin semuanya pergi berjihad kalau ada di antara mereka yang meluangkan waktu untuk menuntut ilmu agar mengingatkan kaumnya pada saat pulang. Jadi Allah membedakan jihad dengan menuntut ilmu. Memang dua ibadah yang berbeda, gitu kan? Dua ibadah yang berbeda. Jadi memang ini berbeda. Allahu alam. Jangan disamakan jihad. Nuntut ilmu wajib bagi setiap muslim di kancah peperangan atau di luar kancah peperangan. Apa yang dimaksud dengan lari dari medan perang adalah lari sebelum terjadinya perang atau ketika perang terjadi dan berlangsung? Sama saja. Lagi musuh berhadapan, lari itu sudah sama saja. Nggak boleh takut, nggak boleh takut. Makanya untuk menghilangkan takut harus ada iman. Iman ini akan datang dengan ilmu, belajar. Kenapa yang lainnya pada berani mau mati? Ya karena mereka sudah tahu. Ini tinggal tunggu ditusuk oleh musuh, kena peluru mati masuk surga tanpa hisab. Tidak ada orang yang berharap kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Banyak fadilah, baca fadilahnya.
Anda kalau ingin rajin sedekah, baca fadilah sedekah, maka kita akan rajin sedekah. Kalau mau rajin sholat malam, baca fadilah sholat malam, kita akan kerjakan. Jihad pun begitu. Baca coba hadis-hadisnya, Anda akan termotivasi dengan sendirinya, gitu ya. Jadi pada saat akan berkecamuk ataupun sedang berkecamuk, ini sama hukumnya, ya. Apabila ada kaum muslimin yang berada di bawah pemimpin yang zalim dan pemimpin tersebut menyuruh untuk menyerang suatu tempat sementara tidak ada alasan yang dibenarkan untuk menyerang tempat tersebut, apakah berdosa jika ada kaum muslimin yang lari dengan alasan tidak mau mentaati pemimpin tersebut karena perintah penyerangan yang dilakukan tidak benar dalam agama? Tentu tidak dosa, sudah saya jelaskan tadi. Kalau itu dalam kezaliman, kita nggak boleh ikuti. Apakah wanita juga harus berniat atau apa ini? Berangan-angan untuk mati syahid? Jawabannya iya. Semua muslim dan muslimah, semua berharap. Dan Nabi SAW tidak pernah melarang sahabiat untuk ikut berperang. Tidak pernah. Kalau ada yang mau ikut, dibiarkan. Tapi lebih umum Nabi SAW tidak letakkan mereka di pasukan inti, tapi mereka masuk memasakkan untuk mujahidin, mereka mengobati orang-orang yang luka. Nanti kalau ada pasukan yang menyerang, mereka menyerang juga, gitu kan? Sofia, tante Nabi SAW, pernah membunuh orang Yahudi. Ya, pada saat suku Quraidah ingin berkhianat, memasukkan pasukan Ahzab di kota Madinah, pernah Sofia membunuh, ya kan gitu. Kemudian Nusaybah binti Ka'ab, kata Nabi SAW, setiap kali saya melihat panah-panah terarahkan kepada saya di Uhud, maka di situ saya temukan Nusaybah binti Ka'ab mematahkan anak-anak panah itu. Jadi pada saat beliau melihat Nabi SAW terdesak, beliau meninggalkan tempat buatan masakan dan segala, beliau mengambil ya pedang, lalu beliau mematahkan anak-anak panah yang terserang ke arah Nabi SAW. Itu boleh saja hadir di medan perang. Atau mungkin dia niatkan, mungkin kalau saat dia meninggal lagi melahirkan atau membela kehormatan, atau Allah SWT tutup seperti hadis tadi. Minimal teman-teman sekalian kita ambil hadis tadi. Siapa yang berharap mati syahid tulus dari hatinya, Allah akan berikan dia kedudukan orang mati syahid walaupun mati di ranjangnya. Ini yang paling minimal kita niatkan, gitu kan? Jadi kita bisa niatkan untuk itu. Saya wanita dan saya takut mati syahid, apa doanya? Bolehkah berdoa agar tidak mati syahid yang dikriteriakan seperti terbakar, tenggelam, tabrakan? Nggak usah dibayangkan ini. Terbakar, tenggelam, dibacot sama musuh, nggak usah dibayangkan itu. Saya sudah bilang tadi, itu tidak akan berpengaruh kepada orang yang sedang terjadi proses kematian. Karena orang kalau mati dalam Islam hanya lihat satu, malaikat maut cabut ruhnya, titik, nggak lebih daripada itu. Itu saja. Maka ini saja yang kelihatan, tidak lagi dilihat orang yang bacot badannya, luka badannya, itu sudah tidak ada lagi. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu ada yang dikhawatirkan, gitu kan? Minta kepada Allah SWT agar diangkat rasa takut itu. Seperti halnya di Palestina dan Syria yang lagi perang, jika suami berkehendak ikut jihad di sana, mana yang sebenarnya harus dia utamakan? Maaf, Ustadz, mana yang lebih utama? Pergi perang, meninggalkan anak istri, atau menjaga anak istri di rumah? Pergi perang tentunya. Para sahabat waktu dipanggil jihad oleh Nabi SAW, ya tinggalkan istri anaknya. Istri anaknya sabar, memang sudah begitu. Semua istri Nabi SAW sabar. Anda harus sebagai seorang wanita punya iman yang kuat seperti baja. Tidak boleh malah menjadi penghalang. Ini ibu-ibu ini harus belajar. Kalau suami lagi mau pergi masjid, silahkan ke masjid, pahalanya besar gitu. Jangan ke masjid mas, di sini aja. Wah, makin dikendorin, gitu kan? Jangan. Ini saya ambil nggak ya kredit bank? Jangan mas, haram. Gitu. Gak apa-apa, ambil aja. Nanti kita tobat. Gimana caranya? Nggak boleh, harus menjadi orang yang mendukung kebaikan suaminya, gitu kan? Dan memang sudah begitu hukumnya. Kalau mau ditunggu urus anak sama istri, siapa yang pergi jihad? Berarti orang bujang-bujang semua. Kesian orang yang sudah nikah nggak dapat mati syahid, dan ibu sendiri rugi tuh. Karena kalau suaminya mati syahid kan bisa ditunjuk, kan? Kamu ikut sama saya ke surga, kan luar biasa itu, gitu kan? Mestinya kita memotivasi, semestinya, gitu kan? Allahu a'lam. Ini pertanyaan terakhir ya, dalam berhubungan masalah konsep bahasan kita tentunya. Ada banyak yang tidak sesuai dengan tema, maaf saya nggak baca. Tapi ada tema, ada pertanyaan berhubungan dengan zina. Ini ada bab setelahnya nanti. Bab minggu depan, insya Allah pekan depan khusus masalah bab zina kita bahas. Saya sempat berdialog dengan kakak saya, beliau memang suka sekali membaca buku, tapi saya tidak tahu referensi apa yang dipakai dan ke arah mana beliau mengacu. Hingga banyak keluar statement yang saya tidak pernah dengar sebelumnya, yaitu yang pertama, apakah benar ketika kekhalifahan Uthman bin Affan, gubernur-gubernur dan pejabat-pejabat negaranya yang diangkat itu dari saudara-saudara Uthman radhiyallahu anhu,
ada nepotisme dan mereka suka bermewah-mewahan. Inilah isu yang dilempar oleh para orientalis untuk Utsman bin Affan, untuk orang-orang yang tidak suka dengan Khulafaur Rasyidin. Utsman bin Affan memilih sebagian dari gubernurnya dari keluarganya, tapi sebagian lagi tidak. Seperti misalnya Utsman bin Affan sebenarnya melanjutkan apa yang dilanjutkan oleh Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Seperti contoh kasus di zaman Abu Bakar dan Umar, wilayah Syam diberikan kepada Yazid bin Abi Sufyan. Waktu Yazid meninggal diberikan kepada adiknya yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, gitu kan. Siapa yang tunjuk mereka? Dari zaman Abu Bakar tuh. Abu Bakar meninggal, Umar lanjutkan. Umar meninggal, Utsman lanjutkan. Memang kebetulan Muawiyah sepupunya Utsman. Tapi bukan Utsman angkat di masa khilafahnya, bukan. Coba baca kembali sejarah, gitu kan. Jadi ini alasan untuk mencari-cari kesalahan Utsman radhiyallahu anhu. Ini anak mantu Nabi SAW yang Nabi mengatakan, wahai muslimin, nikahkan anak kalian dengan Utsman bin Affan. Satu-satunya laki-laki yang menjadi hukum syar'i menikahkan anak perempuan kita sama dia. Tidak ada laki-laki seperti Utsman. Luar biasa nih. Kata Nabi SAW, wahai muslimin, nikahkan anak kalian kepada Utsman bin Affan karena saya menikahkan dia dengan kedua anak perempuan saya, Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Tentu setelah meninggal yang satu baru nikahkan sama yang satu karena tidak boleh menggabungkan dua saudara. Maka dikatakan saya tidak menikahkan Utsman dengan kedua anak perempuan saya kecuali karena wahyu dari langit. Kata Nabi SAW, ya, waktu beliau lagi duduk kelihatan betisnya, kelihatan lututnya. Abu Bakar masuk, beliau tidak tutup. Umar masuk, beliau tidak tutup. Waktu Utsman masuk, beliau tutup lututnya. Kata Abu Bakar dan Umar, ya Rasulullah, waktu kami masuk anda enggak tutup lututan. Kenapa waktu Utsman masuk anda tutup? Kata Nabi SAW, ala astahi min rajulin istaha minhul malaika. Tidakkah saya malu dengan orang yang malaikat aja malu dengan dia? Dan beribu macam, luar biasa. Bahasa saya ini mungkin dianggap berlebihan, tapi bagi saya memang sudah ribuan kelebihan dari Utsman radhiyallahu anhu. Saya sarankan teman yang bertanya bisa kembali kepada tablik akbar kita, Utsman bin Affan, ada panjang lebar saya jelaskan masalah itu. Dan ini semua adalah isu dilempar, ya, yang akan merusak, ya, citra daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apakah benar Utsman bin Affan pernah berseteru dengan Aisyah radhiyallahu anha dikarenakan ketika kekhalifahan Utsman jatah pemberian nafkah istri Nabi SAW untuknya berkurang? Ini juga sama. Ini juga semua isu, gitu kan? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mungkin pernah negosiasi, iya. Tapi kalau pernah menghilangkan data ini enggak, ini jatah itu enggak pernah. Ya. Apakah benar ada hadis-hadis yang sengaja tidak dipublikasikan dipakai dikarenakan alasan politik pada saat itu? Ini sama semua. Ini maaf, ini semua pertanyaan sama saja, ya. Ini semua pertanyaan 3 poin berhubungan dengan masalah hal yang sama dilemparkan para orientalis sekarang kepada Utsman bin Affan untuk menjelek-jelekkannya. Dan ini juga diangkat oleh orang-orang Syiah yang memang dasarnya riwayatnya tidak bisa dipegang, gitu kan? Mereka nggak punya sanad yang benar. Dan saya sarankan, mungkin saya tidak bisa rincikan panjang lebar di sini. Anda kembali kepada ceramah saya tentang Utsman bin Affan atau kembali kepada buku yang berbicara tentang beliau, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, terbitan pustaka Ibnu Katsir. Yang terakhir, apakah benar saat mushaf Al-Quran sangat banyak ketika dikumpulkan untuk disusun dan ketika Al-Quran disusun tidak berdasarkan turunnya ayat? Siapakah yang menentukan ayat 1 misal Al-Baqarah ditaruh surah paling depan setelah Al-Fatihah? Tentu saja pada saat turun yang menentukan adalah Nabi SAW. Misal surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turun di awal sekali kan? Kenapa ada juz 30? Siapa yang taruh di situ? Nabi Muhammad SAW. Beliau memerintahkan para sahabat, ini ayat turun. Kadang-kadang dalam surah Al-Baqarah turun cuma 2 atau 3 ayat dalam sehari. Mungkin bulan depan turun lagi 7 ayat. Tidak lengkap langsung 200 ayat sekian Al-Baqarah. Turun beberapa kali. Nabi SAW yang mengatakan, letakkan ini di ayat sekian, letakkan ini di surah sini. Dan urutan surah sekarang adalah Nabi SAW yang tentukan sesuai dengan wahyu dari langit, gitu kan? Turunnya memang tidak berurutan, tapi cara mengaturnya kayak sekarang sampai kita adalah Nabi SAW yang tentukan sesuai dengan wahyu dari langit, dan akhirnya jadilah Al-Quran seperti kita miliki sekarang. Allahu a'lam. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hanya menyatukan saja dalam bacaan Quraisy, gitu kan? Disatukan dalam bentuk mushaf, makanya dikenal dengan mushaf Utsmani. Ya, mushaf Utsman yang dikumpulkan oleh Utsman radhiyallahu anhu dalam bahasa Quraisy, dan para sahabat sepakat dengan Utsman pada saat itu, tidak ada yang membantah beliau kecuali orang-orang yang baru masuk Islam di wilayah-wilayah Irak, wilayah Iran yang memang tidak setuju, itu mungkin ada. Ya, yang mereka tidak setuju, tapi itu memang mereka orang baru masuk Islam belum mengetahui, karena para sahabat sendiri tidak ada yang memungkiri perbuatan Utsman radhiyallahu anhu ajma'in. Allahu a'lam.
Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita ini diberkahi dan dijadikan tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga saja semua yang pernah berbuat salah dan dosa di majelis ini dan seluruh muslimin dimanapun mereka berada diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diganti semua dosa kita menjadi pahala dengan rahmatnya dan karunia-Nya. Kita disatukan dalam ukhuwah dan persaudaraan Islam dan iman, serta diangkat semua perselisihan yang terjadi dan dikembalikan kita dan seluruh muslimin dan pemimpin muslimin kepada Al-Quran dan Sunnah, agar betul-betul bisa berjaya Islam di tangan kita sebagaimana berjaya di zaman Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Semoga seluruh muslimin yang sedang tertindas di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada, Allah kokohkan telapak kaki mereka, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah terima para syuhada mereka, serta Allah muliakan Islam dan partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita di dalam majelis ilmu ini, dan juga malaikatnya sedang hadir menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, dimana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Sebelum kafaratul majelis, saya mengajak kembali teman-teman untuk masuk ke Play Store, bisa masuk mengetik nama saya Khalid Basalamah dan ada logo KHB. Itu tinggal diketik, bisa Anda dengar ceramah gratis itu insyaallah. Mungkin begitu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.